Penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat sebesar 19% terhadap komoditas impor Indonesia sudah mulai diberlakukan. Tarif dagang ini menjadikan arah baru hubungan dagang antara kedua negara. Namun tarif 19% juga diberikan ke negara ASEAN lainnya. Lantas bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lainnya untuk mendapatkan peluang di tengah tantangan yang tak mudah saat ini? Untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir bersama kami di studio CNN Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priyadi. Mbak Donna, selamat pagi, ketemu lagi untuk kedua kali. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabarnya? Kabar baik, pertama ketemu waktu Mbak baru menjabat ya. Yes. Nah kali ini tantangan baru dengan kebijakan tarif 19% sudah diberlakukan. Betul. Bagaimana AmCham melihat ini Mbak? Terima kasih Mas Yudi. Jadi 19% ini kan merupakan hasil negosiasi ya. Menurunkan dari 32% sebelumnya tarif resiprokal ini. Hal ini merupakan sesuatu yang diterima ya, harus diterima oleh pemerintah Indonesia, dan juga ada juga resiprokalnya, yaitu beberapa komoditi Amerika masuk ke Indonesia dengan tarif 0%. Jadi ini adalah sesuatu yang kami lihat sebagai titik awal lah ya dari perdagangan yang baru nih gitu ya. Akan tetapi negosiasi belum selesai nih Mas Yudi. Jadi walaupun 19% tetapi detailnya masih dibicarakan, negosiasi belum selesai sehingga beberapa sektor juga masih ada beberapa pembicaraan sehingga hasilnya nanti diharapkan bisa win-win gitu ya. Kalau dari persaingan dengan seperti judul acara yang tadi ya, dengan negara-negara yang lain, itu merupakan tantangan bagi produk-produk lokal Indonesia supaya bisa menaikkan dari segi quality, dari segi efisiensi, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari negara-negara tetangga kita yang sama-sama mendapatkan 19% seperti juga. Vietnam salah satunya. Nah, Mbak, yang menarik kalau aku bacakan sedikit nih ya, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di periode Januari hingga Juni itu mencapai 14,78 miliar dolar, naik 11,52%. Ketika aku diberlakukan 19% ini, apakah ada kemungkinan terjadinya penurunan jumlah ekspor produk kita, terutama kalau kita bicara mengenai alas kaki, furniture, dan beberapa industri padat karya nih Mbak? Ya diharapkan sih tidak ada ya, gitu, karena memang di sebelumnya pun sudah ada yang namanya MFN atau Most Favored Nation Duty gitu ya. Ini yang masih sedang di dalam negosiasi. Diharapkan 19% itu akan menjadi replacing, jadi udah totalnya segitu ya, nggak ditambahkan on top. Jadi dari yang MFN tersebut, jadi hopefully kedepannya justru malah bisa lebih meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti itu. Nah yang menarik kalau kita bicara mengenai resiprokal ini adalah Indonesia menerapkan 0% ya untuk produk-produk ekspor Amerika ke Indonesia. Di sisi lain ada ketakutan nih Mbak, kalau di Indonesia dibanjiri dengan produk-produk impor dari Amerika mungkin seperti minyak, kemudian juga beberapa teknologi seperti itu. AmCham melihat seperti apa? Apakah ini bisa menjadi blessing kita untuk meningkatkan industri lokal dan mencari diversifikasi ekspor lain, Mbak? Betul. Sebenarnya mesti ada kebijakan tambahannya gitu ya, atau ada pengembangan kebijakan-kebijakan baru yang bisa contohnya memberikan insentif kepada pelaku bisnis Amerika, member-member AmCham untuk bisa insentif untuk bisa lebih meningkatkan kapasitas lokal. Contohnya misalnya capacity building dari segi labor ataupun meningkatkan teknologi transfer sehingga bisa membimbing ataupun berpartnership dengan bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal sehingga produk-produk lokal pun bisa bersaing sehingga tidak akan terlibas lah dari dengan yang produk-produk dari Amerika Serikat seperti itu. Tadi saya tertarik dengan Mbak mengatakan boleh jadi akan ada negosiasi baru di mana anggota-anggota AmCham bisa memberikan banyak sekali keberpihakan juga ya terhadap Indonesia dengan tarif yang 0% untuk produk ekspor dari mereka. Seperti apa nih Mbak bentuk pendampingannya, strategi seperti apa yang menarik secara konkret? Jadi kalau di AmCham sendiri kami bekerja sama dengan of course dengan member-member kami yaitu pelaku-pelaku bisnis asal Amerika Serikat di Indonesia untuk bisa bernegosiasi dan berdiskusi dengan pemerintah. Jadi kami ini lebih mengutamakan win-win untuk menjadi jembatan ya antara pelaku bisnis Amerika dengan pemerintah Indonesia sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Member-member AmCham ini sudah lama sekali, banyak yang sudah lama beroperasi dan berbisnis di Indonesia termasuk berinvestasi di Indonesia.
dari 10 tahun terakhir kalau bisa dilihat Mas Yudi di investment reportnya MCM tahun 2024 kemarin, dalam kurun 10 tahun terakhir sudah sekitar 67 billion dollars ya dari investment perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2025 first half aja, semester pertama saja, itu perusahaan-perusahaan Amerika sudah melakukan dan terus melakukan investasi nilainya sekitar 20 billion dolar dalam setengah tahun. Jadi sudah ada sektor-sektor seperti sektor energi, sektor kesehatan, kemudian sektor teknologi juga sudah berinvestasi di Indonesia. Jadi diharapkan dengan apa ya, dengan value atau mission win-win dan berpartnership dengan Indonesia, perusahaan-perusahaan member dari American Chamber of Commerce ini bisa sama-sama membangun dan sama-sama bekerja sama untuk bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Seperti Nah, itu. kalau tadi ada Mbak headline mengenai beberapa komoditi seperti tambang, kemudian juga kesehatan. Saya tertarik dengan industri agriculture ya. Yes. Di Amerika kita banyak sekali mengimpor beberapa produk seperti gandum, kemudian juga buah-buahan seperti itu. Dengan 0% seperti apa NC bisa melindungi juga komoditi lokal di persaingan agriculture dengan 0% buat produk ekspor Amerika ke Indonesia, Mbak? Jadi sebenarnya yang kebanyakan produk-produk yang diimpor dari Amerika itu kita tidak punya, Pak. Mas gitu. Jadi sebenarnya tidak punya atau sedikit sekali dan kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya di dalam segi tersebut, contohnya kayak gandum itu sebenarnya tidak ada persaingan di situ. Akan tetapi kita justru harus menggunakan itu sebagai tantangan tersendiri supaya produk-produk agriculture kita tuh justru bisa nambah ekspornya ke sana seperti itu. Jadi Amerika mengekspor contohnya koko gitu ya, biji coklat, kemudian juga ada kopi, kemudian ada rubber gitu ya. Nah ini juga justru kita harus meningkatkan yang seperti itu supaya bisa kualitinya juga lebih banyak. Jadi makin banyak yang bisa diekspor ke Amerika. Jadi sama-sama gitu kita berusaha untuk meningkatkan ekspor juga, tetapi juga import yang ke Indonesia juga diusahakan supaya bisa membalance produksi di Indonesia sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Gandum itu kan bisa dibilang bahan pokok untuk kesukaan kita semua, yaitu mie, bakmi, right? Jadi itu juga sesuatu yang kita juga harus perhatikan gitu loh. Berarti industri seperti berhubungan dengan kuliner tanah air yang mengandalkan gandum justru malah diuntungkan dalam tanda kutip quote unquote dengan 0% tadi ya Pak? Seharusnya kita harus melihatnya dengan seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya balancing the trade sama win-win position. Iya. Di awal tadi saya tertarik dengan bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam juga yang mereka dapat privilege 19% juga. Kalau saya sedikit membacakan nilai ekspor Indonesia non migas nih dalam bentuk mesin, perlengkapan elektronik itu paling besar ke Amerika. Mencapai 2,80 miliar atau setara dengan 18,95% dari nilai total ekspor. Nah, dengan adanya Vietnam yang mendapatkan privilege yang sama, bagaimana kita bisa berkompetisi secara sehat, mengingat mungkin isu politik, kemudian juga keamanan, regulasi, itu menjadi salah satu hal yang juga jadi pertimbangan para investor. Ini Anda menjawab pertanyaan Anda sendiri. Jadi bisa secara konkret. Jadi memang hal-hal tersebut yang harus kita bereskan ya untuk bisa menjadi leader lah. Harusnya Indonesia sudah bisa menjadi leader di Southeast Asia gitu ya. Terutama di non-trade barriers itu ya. Non-trade barriers itu adalah hambatan-hambatan dagang di mana sedikit banyak menghambat investasi masuk ke Indonesia. Contohnya adalah TKDN yang masih terlalu rigid dan perlu dinegosiasi lebih lanjut. Kemudian import limit ya atau kuota. Kemudian ada juga IP, intellectual property atau infringement gitu yang jadi salah satu masalah juga. Kemudian ada lagi seperti sertifikasi SNI ataupun halal yang masih menjadi subyek dari advokasi dan negosiasi. Kemudian yang satu juga mesti direformasi adalah birokrasi. Kemudian kepastian hukum gitu ya, kepastian hukum di Indonesia yang harus diperbaiki dan implementasinya juga gitu ya, regulasi sometimes berubah-ubah ataupun masih kurang ada kepastian. Itu menjadi sesuatu yang menghambat investasi sehingga daya saing kita pun di negara-negara lain itu harus bisa ditingkatkan kalau memang bisa ada deregulasi oleh pemerintah Indonesia sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara di
tetangga kita Ya, itu, Mas itu Yudi. dari sisi internal kita perlu adanya negosiasi dalam konteks terkait dengan birokrasi, regulasi. Tapi bagaimana dengan Amerika Serikat sendiri? Kita tahu Presiden Trump sangat Oke. sangat masif dalam kebijakan-kebijakan yang bisa sewaktu-waktu unpredictable dalam tanda kutip. Bagaimana Ancam juga bisa memfasilitasi kondisi ini di mana kedepannya tidak ada lagi nih eskalasi tarif yang berubah-berubah suatu waktu nih Mbak. Iya, terus terang jaminan itu tidak ada ya. Maksudnya MCM tidak bisa menjamin Iya, tidak ada perubahan executive order lah gitu iya. ya. Tetapi kita bisa bersama-sama dengan member kita untuk berdiskusi lah, berdiskusi dengan both dengan pemerintah Indonesia dan juga mungkin mereka melalui headquarters-nya sendiri dengan pemerintah Amerika supaya bisa ada kepastian dalam melakukan investasi. Banyak perubahan di Indonesia maupun di sana kan pasti akan menghambat ya. Di dua negara Iya. sama aja sebenarnya Mas Yudi. Kepastian untuk atau apa sih regulatory certainty itu sangat dibutuhkan oleh berbisnis baik di negara Indonesia maupun di negara Amerika ataupun di negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi memang hal-hal tersebut harus ada negosiasi jalan terus, didiskusikan terus gitu ya di pihak pemerintah juga. Jadi memang ya itu yang diperlukan oleh dunia bisnis adalah kepastian hukum, kepastian aturan dan juga implementasinya. Kedua negara memang Kedua harus negara. punya firm terkait dengan Iya, masalah iya, regulasi iya. dan juga kebijakan politik dan juga keputusan-keputusan yang terkait dengan policy mereka ke depannya terutama ekonomi Betul. politik. Saya tertarik dengan bicara mengenai komoditi Indonesia. Kalau kita bicara mengenai tadi alas kaki, furniture, bahkan perikanan ini menyumbang 20 hingga 25% kalau kita ekspor ke Amerika Serikat dan ini boleh jadi terkena dampaknya ya Mbak kalau naik 19%. Margin mereka pasti akan sangat berkurang cukup signifikan dan pasti pengusaha mulai putar otak mencari relokasi lain untuk berinvestasi ataupun mengekspor. Bagaimana Ancam bisa melihat ancaman ini ataukah sebenarnya bisa menjadi suatu peluang juga buat para pengusaha yang tadi saya sebutkan? Jadi sebenarnya Indonesia itu harus terus dilihat sebagai tujuan investasi. Iya. Itu harus dilakukan kerjasama oleh berbagai pihak gitu ya. Saya sebagai orang Indonesia juga walaupun di MCM ingin sekali untuk supaya perusahaan-perusahaan Amerika tetap berinvestasi di Indonesia gitu ya. Karena tentu saja kelebihan-kelebihan Indonesia seperti yang kita ketahui adalah jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian demografi yang produktif gitu ya. Kita masih terus sangat produktif. Jadi bukan populasi yang menua seperti negara-negara lainnya gitu. Jadi market itu tetap ada untuk terutama untuk berbagai sektor-sektor utama gitu ya seperti makanan, manufacturing, kemudian kesehatan gitu ya. Jadi harus tetap menjadi tujuan investasi. Itu yang harus dilakukan berbagai usaha dari pemerintah Indonesia maupun pelaku usaha supaya Indonesia masih tetap menjadi tempat yang dituju untuk investasi. Itu sih sebenarnya yang harus diutamakan. Jadi meningkatkan ekspor, meningkatkan impor dan sebagainya itu harus dilihat dari segi itu. Kalau memang melihat dari situasi dan kondisi tidak ada kepastian investasi, kemudian iklimnya juga tidak kondusif, kemudian dari segi protection terhadap investment juga ya kalau kita bisa melihat selama sebulan kemarin kan cukup ada pergolakan ya di Indonesia ini. Hal-hal tersebut juga menjadi perhatian dari pengusaha-pengusaha Amerika yang berusaha di Indonesia. Sepertinya bukan cuma pengusaha Amerika ya, tetapi seluruh investor-investor asing yang tetap berinvestasi di Indonesia bahwa Indonesia itu harus stabil. Dari segi politik, dari segi perekonomian gitu ya, sehingga bisa mendukung investasi usaha investment climate di Indonesia. Jadi memang banyak nih PR-nya banyak dan memang saat ini kita mesti benar-benar alert dan observasi, kita tuh mesti terus menerus gitu karena keadaan geopolitikal pun juga mempengaruhi. Gitu Terakhir Mas Mbak, Yudi. dengan kondisi geopolitik yang uncertainty yang berubah setiap saat, kemudian juga perlu ada kepastian hukum dan juga regulasi. Peran Ancam bagaimana untuk melakukan negosiasi dan berdialog dengan pemerintah Indonesia dan juga Amerika sehingga iklim investasi di Indonesia bisa tetap dijaga dan tadi yang tarif 0% itu menjadi suatu blessing juga buat mereka untuk tetap pede dan juga merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Ya, tadi sudah saya sampaikan semangatnya adalah win-win, gitu ya. Semangatnya adalah win-win. Jadi MCM itu berusaha untuk bisa menjadi jembatan, berusaha bisa menjadi tempat untuk berdiskusi, gitu ya, untuk bisa menyambungkan align
interest ataupun agenda ataupun bisnis plan dari perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia dengan pemerintah Indonesia, perekonomian di Indonesia sama-sama untuk bisa memajukan Indonesia. Sebenarnya sih itu. Jadi kami berusaha untuk bisa menjadi jembatan yang baik, menjadi tempat untuk bisa berdiskusi, kemudian memberikan masukan-masukan juga kepada dua pihak, kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada member-member kami sendiri supaya bisa lebih mengerti arah dan tujuan pemerintah Indonesia. Sebenarnya itu Mas, jadi lebih ke partnership, kolaborasi dan juga bersama-sama gitu, bersama-sama untuk memajukan perekonomian dan juga usaha-usaha kita di Indonesia. Menarik sekali perbincangannya, waktu terbatas, optimisme saya bisa dapatkan dari Harus topik hari optimis. ini dan harapannya MC bisa menjadi fasilitator untuk memberikan dialog yang sangat win-win solution, climate dari sisi sektor investasi dan terus bertumbuh dan MC bisa menjadi mediator untuk itu sehingga investasi terus berjalan. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Terima kasih Mbak banyak Donna Mas untuk Yudi. perjumpaannya kali ini, banyak Terima sekali kasih. manfaat dari perbincangan pagi hari ini. Salam Baik. sehat selalu Mbak.